billahil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib dan jamaah majelis taklim Masjid Meninjau Assalam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya sholawat kita itu menambah kepada kita kekhusyuan batin kita dan menambah jiwa kita untuk selalu condong kepada akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah juga kita berniat iktikaf supaya dapat pahala iktikaf. Aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-maqalatul khamisatu wal ashrun, maqalah ke-25. An Aliin radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah, la yazalud dinu wad dunya qaimaini ma damat arba'atu asya ma damal aghniya'u la yabkhuluna bima khulu wa ma damal ulama'u ya'maluna bima alimu wa ma damal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamu wa ma damal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu, agama akan senantiasa berdiri, dunia akan segera berdiri, nampak keduanya, kebaikannya kelihatan baik dunia maupun agamanya selama ada 4 macam ini. Yang pertama adalah selama orang-orang kaya tidak pelit dengan apa yang dia pelitkan, yaitu dengan hartanya. Yang kedua, akan kelihatan dunianya terlaksana dengan baik dan akhiratnya juga baik, yaitu selama para ulama, orang-orang alim mengamalkan daripada ilmu yang diketahuinya. Yang ketiga, madamal juhala, dan selama orang-orang bodoh tidak sombong dengan sesuatu yang dia tidak tahu. Yang keempat, selama orang-orang fakir, madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum, selama orang-orang fakir tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Yang pertama tadi bahwa dunia dan akhirat, agama dan akhirat akan nampak, akan berdiri dengan baik selama ada 4 tadi. Yang pertama tadi adalah selama orang-orang kaya tidak bakhil, tidak pelit dengan apa yang mereka bakhilkan dengan hartanya, yaitu mereka tidak terhalang untuk memberikan kepada orang yang meminta dengan sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, dan mereka tidak terhalang, atau mereka orang-orang sugih tadi memberikan kewajibannya kepada fuqara wal masakin. Artinya orang sugih tadi yang kada pelit, baik yang sunnah bersedekah ataupun yang wajib berzakat. Nah, ini termasuk
membuat dunia dan agamanya orang itu jadi baik. Selama orang sugih kada pelit. Kemudian agama tadi akan terlaksana dengan baik dan dunia juga selama para ulama mengamalkan dari yang mereka ketahui minal amri wan nahyi. Apa yang dilakukan ulama itu kewajiban mereka mengamalkan ilmunya dan mereka memasukkan yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, ma'rufnya itu membawai orang baik. Al ma'ruf ma fihi ridallah. Ma'ruf itu selama di dalamnya ada ridho Allah lalunya membawai. Nah itu ulama mengamalkan ilmunya dan melarang orang berbuat jahat daripada berbuat mungkar. Nah kalau sudah ulamanya mengamalkan ilmunya selamat tuh ya, ulama akhirat tuh lah. Nah kemudian dunia, agama dan dunia akan nampak baik kelihatannya selama madamal juhala'u, selama orang-orang bodoh kada sombong daripada inyak yang kada inyak ketahui, yaitu mereka la ya'riduna wa la yamtana'una min ta'allumin ma lam ya'lamu. Mereka tidak mengkritik dan mereka tidak terhalang daripada belajar sesuatu yang mereka tidak tahu. Selama orang bodoh mau belajar aja, maka dunia dan agama akan nampak kebaikannya. Yang ketiga, yang keempat, wama damal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Agama dan dunia akan nampak kebaikannya ketika orang-orang fakir, orang-orang miskin tidak menjual akhiratnya dengan dunianya. Ai madamu la yatsrukuna dina bi akhdhid dunya, yaitu selama mereka tidak meninggalkan dunia demi kepentingan mereka tidak meninggalkan agamanya demi mengambil sesuatu di dunia atau demi kepentingan dunia, agamanya dilepas kada mau inya. Nah kalau sudah kayak itu orang fakir tetap inya walaupun kefakiran dia fakir, walaupun dia miskin, kemiskinan dan kefakirannya tidak menghalanginya mereka untuk tetap istiqomah melaksanakan perintah agama. Kalau selama itu seperti itu para fuqara dan masakin, maka di agama dan dunia akan nampak kebaikannya. Itulah yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang alimnya mengamalkan ilmu, orang fakirnya orang sugihnya kada pelit, yang alimnya mengamalkan ilmunya. Nah, yang bungulnya kada merasa pintar, yang bungulnya belajar, ya belajar. Yang bungulnya tadi kada sombong. Kayak apa ciri orang sombong tadi? Orang bungul yang sombong itu kayak apa? Orang bungul yang kada mau belajar, yang sombong, yang merasa sudah tahu. Nah itu. Kemudian fuqara yang tetap istiqomah menjaga keutuhan agamanya. Kemiskinannya, kesusahannya tidak menghalangi mereka untuk tetap ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhananya, biar aku miskin nang kayak apa aja, aku kada mau meninggalkan sembahyang. Aku miskin memang banyak stres-stresnya, banyak ingatan, banyak nak ingat itu ini, banyak pikiran. Cuma sejelek-jelek aku tetap aja
sembahyang, melaksanakan ibadah kepada Allah. Kenapa ulun sebut sembahyang 5 waktu tadi? Karena sembahyang 5 waktu itulah kepala segala macam ibadah. Jadi rasul ibadah, kepala segala ibadah adalah sembahyang. Rasul ibadah sembahyang. Kalau orang kada sembahyang berarti terpotong Islamnya, terpotong, kada lengkap. Rukun Islam yang 5. 1. Membaca 2 syahadat. 2. Sembahyang. 3. Berzakat, berpuasa. 4. Berzakat. 5. Naik haji. Kalau orang ketujuh lawan bebinian, 5 nih juga dipakai supaya jangan berdosa. Bubuannya yang hendak berpacaran, 5 nih juga dipakai. Tapi kada depang di ajaran agama menyuruh itu ulun ma'anu akan banare menjalurakan supaya jangan maksiat kekanakan. 1. Syahadat. Arti syahadat menyatakan hendak lawan bebiniannya, aku hendak lawan ikam. 2. Sudah jadi Bejadian sudah. 2. Yaitu sembahyang. Nah, orang sembahyang yaitu bagusnya berjamaah, jangan berdua-duaan. Mesti ada dingsanaknya mengawali kalau sudah jadi lawaninya. Kemudian orang sembahyang itu kada boleh bersentuhan, batal wudunya. Berarti kada boleh bersentuhan. Ini cinta kada dilarang, kalau yang dilarang tuh berpacaran. Yang ketiga, puasa. Kalau sudah berpacaran tadi kada menyentuh, tahu mamanya, jangan berduaan. Terus puasa menahani hawa nafsunya. Kada boleh menjapai, kada boleh mencium, kada boleh berzina. Ini ulun nampak akan nangka inilah supaya tahu. Sebab ini sial, berciuman sial, mengikuti tangan sial. Yang terlanjur minta ampun, jangan lagi digawe. Idza qamat zakar amiyat basar. Apabila butuh kajung, hilang akal. Itu bahasa tuh Imam Ghazali itu berpandir. Kalau nafsu datang bergejolak, hilang akal, karena ngalih paham. Wah, ini benampakan aja. Kalau butuh kajung hilang akal, makanya dipelihara itu. Nang kayak apa cara memelihara? Dikenalkan anak kita dengan agama supaya inya takut melakukan perbuatan zina. Zina itu sial tuh. Nah, nang kayak apa? Aku sudah terlanjur, jangan berkisah lawan orang. Nang kayak apa caranya? Minta ampun kepada Allah. Sudah itu aja. Jangan berkisah dengan orang, itu supan kita. Ini zamannya dikisahkan kayak itu. Kenapa ulun wani berkisah? Zaman kita ini berbeda dengan tahun 80-an. Berbeda. Tahun 80-an berbeda. Kalau tahun 80-an orang hendak melihat film-film yang kekaruan itu ditangkap polisi. Bayar bersembunyian. Wah ini tinggal iman aja lagi menjaga, bahkan dianggap biasa-biasa aja karena sudah banyak-banyak minta ampun aja lagi. Jangan tapi, jadi sekarang ini apa? Jangan tapi mau urusan orang lain itu aja. Jangan mau urusan orang lain itu aja. Jadi ulama juga jangan mau urusi guru yang lain, jangan mau urusi ulama yang lain. Inya berpendapat sudah, pendapat inya, kecuali pendapatnya menyalahi hukum hanyar. Ulama di situ memadahkan haram berokok, sudah biar memang ada hukum memadahkan haram berokok. Yang boleh berokok jangan dilarang, inya ada juga anunya, jangan dibenturakan. Kayak itu tuh kada usah ngurusi orang lain, kada bagus. Kecuali hukumnya nyata. Ulama di situ memadahkan sembahyang 5 waktu kada wajib. Nah, itu wajib kita karena qat'i nyata hukumnya. Kalau berokok ada yang haram, ada yang kada. Boleh Anda memadahkan rokok itu kada boleh. Kada boleh menurut dokter kayak ini, menurut kayak ini. Nah, ini saran kami.
kadosa berokok. Kami di masjid melarang merokok, di sekitar masjid merokok, silahkan kayak itu. Asal jangan berpendapat memadahkan ketika orang asik berokok haram. Tuh yang anu tuh di hadapan orang perbedaan. Kalau tuh perbedaan pendapat. Kenapa jar guru itu memadahkan borok anu jar hukum nangka itu jar? Karena sidin berokok pang jar. Oh jangan nangka itu, bukan masalah kita berokok atau kada. Karena memang itu kedudukan hukumnya. Cobanya berokok itu haram, pianai haram berokok itu. Haram beratan tuh. Pabrik rokok yang berjualan rokok haram juga tuh suruh tutup, haram karena itu maksiat. Ya kalau tuh. Tapi kalau minuman keras, nah itu wajib diingatkan, jangan jual minuman keras lah, kada berberkah warung ikam. Wajib karena memang qot'i, memang sudah ada ketetapan haramnya di Quran. Nyata kada boleh. Nah amun yang berbeda jangan kadosa. Yang kada berkunut silahkan Imam Malik. Yang berkunut silahkan Imam Syafi'i. Nyaman berdua masing-masing. Masing-masing ada dalilnya. Nah kayak itu tuh. Karena kan jangan tapi bepandir lah. Kalau bepandir di luar jadi nyaman ya, kalau bepandir di dalam mengganggu orang. Iyalah. Anu habuk situ naikam di sini duduk. Nah yang kira-kira jangan di situ tambah pisah yang sama-sama bepandir. Nah ya bercelengan aja ikam kadosa anu. Nah kembali, jadi kekanakannya harus dikenalkan dengan agama. Kada jamin minta maaf. Tidak jamin anak kita kalau selamat aja, inya berduit aja, ada usahanya misalnya. Maksud kita ini agamanya, kebersihan dirinya, zahiran wa batinan. Kada jamin kalau sekarang ini kada dikenalkan dengan agama. Kalau anak kita rumah kita di pinggir sungai, anak kita takutan kalau gugur inya ke sungai, inya kada bisa berkunjung mati. Maka ulahkan kandang. Dijagai dengan mengolah kandang. Nah, diulahkan kandang bisa juga inya lama kelamaan inya bertinggi, inya kada bisa berkunjung, naik ke kandang itu bisa tercabur. Ini ngarannya wah kada mungkin jujar. Ini hati-hati ngarannya. Bisa tercabur. Nang kayak apa supaya selamat kanakan tadi? Lalu dikenalkan kepada bahayanya sungai. Nang kayak apa? Disuruh dilajarinya berkunjung. Jadi dia gugur kada apa-apa lagi. Pahaminya sudah. Nah bagaimana anak kita jagai terus supaya nya jangan keluar, jangan bergaul dengan yang orang yang bisa merusak agamanya. Kita jagai, bisa kita guring, bisa kita keluar kota, bisa nah kayak apa cara melajarinya itu? Dikenalkan dengan Allah, dikenalkan dengan Rasulullah, dikenalkan dengan agama, selamat tuh. Nah sekarang ini timbullah majelis-majelis habsi, majelis-majelis maulid, bagus benar itu. Berapa ribu kekanakan, berapa ribu majelis habsi, terutama di daerah Kalimantan, di Samarinda khususnya, di Kalimantan pada umumnya banyak. Kalau grup-grup itu berapa kekanakan yang umpat di situ selamat berataan. Kada ada laginya umpat minum, umpat narkoba. Silahkan cek di lapangan kekanakan, jangan bapandir. Silahkan cek di lapangan, ya. Bubuhan kekanakan yang di maulid selamat kalau tuh. Coba pang sebaliknya, yang kada pernah kenal di agama, macam-macam gawiannya. Tuh di mana, di daerah mana itu ada bubuhan geng motor. Bubuhan geng motor tuh kada bekalahinya, bawainya parang. Orangnya mau kada jauh dari agama. Orang duduk berkumpulan, lain musuhnya orang minum-minum kopi di kafe timpasnya. Kada tahu tuh memang model diorganisir kah apakah. Nah kenapa? Karena tipisnya agama. Maka perlu
kekanakan ini paham di agama. Nah, belum lagi nya narkoba, berpacaran sudah itu le. Kada narkoba, tapi nya berpacaran, berzina. Nah, ini memang perlu pendampingan orang tua dan dikenalkan dengan agama. Jadi berkenalan, sembahyang tadi harus berjamaah, kada boleh bersentuhan, batal. Puasa menahan hawa nafsu. Puasa itu kan menahan dari bisukan sampai maghrib. Menahan kalau tuh sakit, kalau menahan tadi tuh lapar, haus. Tapi imbah buka nyaman kalau tuh. Nah kayak itu juga orang ditahaninya hawa nafsunya. Imbahnya nikah kan nyaman tuh, puasinya. Nah, puasa, imbah puasa apalagi orang yang hendak berpacaran tadi. Ini kada menyuruh berpacaran lah, artinya cara menahan nih. Imbah puasa ditahan hawa nafsu tadi. Memegang kada, kalau memegang batal, ibarat sembahyangnya tadi. Nah yang keempat apa? Zakat. Kamu orang anak bisi pacar itu, anak berpacaran berzakat. Orang berzakat siapa? Orang berzakat itu orang sugih, orang berduit. Nah kamu hendak kawin, kumpul duit dulu, kumpul duit, rajin begawe. Nah duit jangan dibelanjakan kecuali yang perlu. Kenapa? Duit gasan nikah kumpul. Nah imbah terkumpul kan dikeluarkan sudah zakatnya. Kisahnya ini anu akan mana dikeluarkan berapa melamar anak pian, terserah aja jar. Kami kadang menentukan berapa isi maharnya, jujurannya. Kalau kayak itu ulun bari aja pian 500.000. 500.000 diunjukinya, bujur harus jua yang datang ini. Sembarang aja jar 500.000. Jadi ujar abahnya, adakah lagi yang lebih sedikit daripada ini jar. Nah itu sarik ngarannya. Jadi jangan jua terserah aja, terserah maksudnya terserah menurut kemampuan ikam. Amun kemampuannya ganal juga. Kalau yang berdatang ini orang miliarder, oh jangan 10 juta ya, 1 miliar kah, 2 miliar kah. Tuh jangan alasan jujuran anu itu tanda berkah, jujuran sedikit. Ente orang suge lain. Kalau orang susah, jujuran ayo sedikit, jujurannya naik, maharnya sedikit tapi hadiahnya diganali supaya dapat keberkahan daripada apa yang dikatakan Nabi. Orang berberkah itu jujurannya yang kada tapi tinggi. Ayo sudah jujurannya kada tapi tinggi, tapi menghadiahi calon minantu itu dengan duit yang ganal, duit seorang ganal. Kayak itu supaya jangan pelit. Nih masuk sebagai dunia tadi yang pelit. Nah sudah perkenalan sudah, sembahyang tadi menahan hawa nafsu tadi ya, kada bersentuhan. Puasa menahan hawa nafsu, berzakat mengumpulkan harta. Sehingga nikah, kalau tuh imbah nikah yang kelima apa? Naik haji benar lagi. Nah naik haji artinya menaiki anak haji, halal sudah. Apa lagi? Nengka itu mengendalikan hawa nafsu. Nafsu itu beandakan di diri kita, di anak kita. Jadi anu tuh, ini belum matang nih lagi, yang kayak ini belum matang. Yang 16, 14 tuh mulai sudah itu. Nah sedang sudah dipahamkan di agama, jangan dilepas kayak itu aja, gampang aja jar kenenya anu aja betul. Berzina loh, harus dijaga. Kenapa ulun membela-belain kayak ini? Karena ada yang meneliti di Jogja, ada meneliti kekanakan yang sekolah di Jogja rata-rata sekian orang, yang SMP-nya sekian orang yang sudah melakukan hubungan suami istri tapi belum kawin, yang SMA-nya sekian, mun kuliahnya tuh kadosa kesah. Nah kalau kada kenal di agama kayak apa? Maka dikenalkanlah anak kita itu di agama supaya inya kada melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini salah satu tugas tadi, madamal ulama ya'maluna bima alimu, selama ulama mengetahui apa yang mereka ketahui
Dengan apa? Dengan amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik, nahi mungkar, melarang orang berbuat kemungkaran. Nah, kemudian wal maqalatus sadisah wal ishrun, makalah yang ke-26. Woi, habuk sini, Buk. Sini. Di sini kamu duduk sini. Kamu sebelah sini. Nah, ya. Sini, ya. Macam-macam kekanakan ini muka di ya. Kada sebagai dulu, jangan bersuara, jangan bersuara. Makalah yang ke-26. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kita bersabda, innallaha yahtajju yaumal qiyamah bi arba'ati ampus ay ashkhasin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kena di hari kiamat akan berargumentasi dengan 4 kelompok manusia. Kalau ada orang beralasan ini, beralasan itu, nah ini 4 manusia ini yang dijadikan Allah Ta'ala alasan bagi mereka. Yang pertama, alal aghniyai bi Sulaiman bin Daud. Orang sugih, Allah berargumentasi beralasan dengan Sulaiman bin Daud. Kemudian wa alal abid, dan terhadap hamba sahaya, pembantu atau anak buah bos, Allah Ta'ala berargumentasi dengan Nabi Yusuf, beralasan dengan Nabi Yusuf. Kemudian alal mardo bi Ayyub, terhadap orang yang garing Allah Ta'ala berargumentasi beralasan dengan Nabi Ayyub. Wa alal fuqara bi Isa, orang fakir miskin yang beralasan macam-macam, nah Allah Ta'ala berargumentasi dengan Nabi Isa. Yang pertama, Allah Ta'ala berargumentasi ala arba'ati ajnasim minan nas. Allah Ta'ala berargumentasi dengan 4 macam manusia. Fayahtajullahu al-azim alal aghniya bi Sulaiman bin Daud. Allah Ta'ala terhadap orang-orang sugih, Allah Ta'ala berargumentasi dengan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Ka'an yaqulu lahum, seperti misalnya Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, lima taraktumul ibadata. Ujar Allah Ta'ala kepada orang sugih, kenapa ikam tinggalkan ibadah? Kenapa bubuhan nyawa ini kada beribadah? Kalau bahasa sederhananya yang nyaman aja, kenapa ikam kada sembahyang? Itu jika dosa kesana kemari ibadah itu sembahyang tuh ukurannya. Orang kadang-kadang kan hebat cari amalan itu, amalan ini, hebat bacaan itu, bacaan ini, kesana kemari sembahyang kada. Sembahyang tuh amalan ajaib, sembahyang tuh amalan primadona, sembahyang ibadah yang sempurna, kepala ibadah. Ujar Allah Ta'ala, orang sugih, kenapa ikam kada sembahyang? Lalu fa in qalu nahnu masghuluna bil amwali wa bil mamlakati. Jawabannya kenapa? Kami kada kawa sembahyang itu ya Allah karena sibuk kami mengurusi harta. Jadi kami gara-gara harta ini kada kawa sembahyang. Maksudnya ini tentu beralasan sibuk dengan harta, kami sibuk dengan harta sehingga kami gasan ongkosi anak, mongkosi bini wajib kalau tuh. Tapi kada sembahyang. Kami sibuk dengan kerajaan kami. Kenapa ikam kada sembahyang?
karena sibuk mempersiapkan hendak jadi anggota DPR. Lalu sibuk mencari dapil wilayah, napa itu kampanye dan lain-lain. Kenapa sibuk kada sembahyang? Karena kami jadi anggota DPR sibuk mengurusi rakyat tapi kada sembahyang. Kenapa kamu kada sembahyang? Karena kami sibuk jadi camat, jadi lurah, jadi RT. Nah, itu tuh. Kenapa kamu sibuk kada sembahyang? Kami sibuk dengan harta. Misalnya, lalu Allah Ta'ala berargumentasi beralasan. Ujar Allah Ta'ala, fa ayyu mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman wa ayyu malin aksaru min malihi wa walam yatrukil ibadata. Bubuan ikam orang sugih, bubuan ikam orang yang beisi jabatan, mana jabatan yang lebih besar, yang lebih tinggi daripada jabatan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mana raja kadada mengalahkan Nabi Sulaiman. Hebat, bukan hanya manusia, jin disuruh sidin bukan pengabdi jin. Jin yang diperintah sidin, mung kada sakit jin, mung kada jin. Burung bisa bahasa burung, bahasa hewan bisa. Hebat sidin. Mana hebat Nabi Sulaiman daripada nyawa? Sembahyang Nabi Sulaiman itu. Dan mana lagi orang yang lebih banyak hartanya daripada harta Nabi Sulaiman? Kada ada kau mengalahkan. Wa huwa lam yakrukil ibadah, inya kada meninggalkan ibadah, ujar Allah Ta'ala. Jadi kada ada alasan ikam sugih, kada ada kawa alasan sugih gara-gara sugih, meninggalkan ibadah gara-gara beisi pangkat lalu kada beribadah, kada ada. Nabi Sulaiman Allah Ta'ala beralasan. Wa yahtajullahu ta'ala alal abidi bi Yusufa. Lalu Allah Ta'ala berargumentasi Allah Ta'ala terhadap hamba. Argumentasi Allah dengan Nabi Yusuf. Ka'ayyaqululahum. Seakan-akan Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, lima taraktumul ibadata. Kenapa ikam bubuhan hamba sahaya, bubuhan pembantu, bubuhan orang anak buah bos? Kenapa bubuhan ikam kada beribadah? Qalu, lalu menjawab mereka, nahnu masguluna bi khidmati sadatina. Kami ini ya Allah jadi kada sembahyang, tertinggalakan sembahyang karena kami sibuk mengurusi bos kami. Sibuk mengurusi bos kami, lalu kami kada sembahyang. Diam dulu, berdiam. Ampihan dulu bermain. Ampihan. Ini kada ku bagiakan, sekali lagi ku tagor lah kada ku bagiakan tuh. Kada dibagiakan. Iya kada usah dibagi, ribut. Orang mah membantu di sini empat mendengar supaya ikam mendengar. Mau ikam ribut kasihan ibu-ibu tuh nah, terutama yang janda-janda itu nah kasihan tuh. Astagfirullahaladzim. Ya diam beranai-ranai. Kada sarik bang supaya ikam ampih bersuara. Ada tahani dulu nafsunya, tahani ya. Nah, tahani. Kenapa ikam nih meninggalkan ibadah? Lalunya alasannya kami sibuk membantu, kami sibuk melayani bos kami. Qala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, lahum abdi Yusufa, hambaku abdi Yusufu, hambaku Nabi Yusuf, tahta azizi Misra. Nabi Yusuf tuh di bawah kekuasaan Raja Mesir waktu itu. Wa mra'atu azizi Misra wa mra'atihi, dan di bawah istrinya, anak buah, anak angkat tuh. Hamba sahaya ditukari. Kalau Nabi Yusuf tuh dijual. Kalau tuh wa huwa lam yatrukil ibadah, Nabi Yusuf tetap beribadah, kada meninggalkan ibadah. Tetap Nabi Yusuf beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtajullahu taala 'alal marda. Lalu Allah Taala, nah ini penting nih.
Allah Ta'ala berargumentasi terhadap orang garing. Orang garing, nah ini kita baca Fatihah dulu lah, hanya ingat nah. Untuk kesembuhan saudari Ajidiah Mutiara Norani binti Amidin Hasan. Dia bini Om Nang. Terus Abah yang mulia Ayahanda Haji Syarifuddin bin Haji Mastus. Mudahan sidin berdua diberikan Allah Ta'ala kesehatan yang sempurna, ya, berikan kesehatan yang sempurna. Tambahi juga untuk keluarga kita, mama abah yang sedang sakit keras, mudahan cepat sembuh berataan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, tahan nih suara lah. Sedikit lagi lah. Nah, Allah Ta'ala berargumentasi kepada orang garing. Bi Ayyuba alaihissalam dengan alasan Nabi Ayub alaihissalam. Ka'an yaqulullahu lahum. Seakan-akan dicontohkan Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, lima taraktumul ibadata. Kenapa bubuhan yang garing ini kam kada beribadah? Fa in qalu nahnu mardo. Andai katanya menjawab, kami ya Allah jadi kada kawa sembahyang ini karena kami garing. Ujar Allah Ta'ala, qala Allahu lahum. Ujar Allah Ta'ala, abdi Ayyuba maridon syadidan. Garing kam tu kada seberapa. Hambaku Nabi Ayub alaihissalam garing banar, sakit banar, sakitnya kronis. Wa huwa lam yatrukil ibadah. Dan Nabi Ayub kada meninggalkan ibadah. Nabi Ayub kada meninggalkan ibadah, garing. Makanya kalau ada orang mendatangi pian di rumah sakit, pinanya bagus tapi itu kalimat pasya. Pianlah kena aja kadu saja dulu sembahyang kada apa-apa, kada sembahyang kena dikodok kawajo, jangan, itu kada boleh. Karena sembahyang itu mau garing selama akal masih ada wajib sembahyang. Aku jar benajis sembahyang seadanya. Beniat kena tuntung diganti. Ada ngarannya bukan mengkodok. Kalau mengkodok itu karena kada ingat. Mengkodok itu karena melalaikan sembahyang. Itu tetap berdosa. Kalau iadah sembahyangnya misalnya pian di perjalanan antara Balikpapan sehingga pas waktu zuhur kada ada lagi kesempatan sampai sana karena kelewatan zuhurnya. Sementara pakaian benajis yang dipakai kada ada, baudu sembahyang seadanya begitu sampai sembahyang lagi. Nah, orang garing nangka itu juga keteter kah apa ngarannya itu. Kalau laki-laki kan selang itu kan baandak dibutuhnya. Ya kalau tuh bekami di situ berhubung dengan najis, nangka apa anak sembahyang? Tetap sembahyang dalam keadaan kayak itu kena selesai sembahyang 5 waktu. Kayak apa jar? Di jamak. Zuhur jamak ke asar. Kada dalam perjalanan tenang aja, ada dalilnya. Ayo jangan usah pakai sanu tuh. Zuhur jamak dengan isya, zuhur jamak dengan asar. Maghrib jamak dengan isya, subuh sorangan. Bayang. Zuhur 4-4 karena kada dalam perjalanan. Maghrib dengan isya 3-4. Bayang itu orang garing, bayang. Kada jar benajis sembahyang kiblatnya nang kayak pak seadanya, jangan sampai sembahyang itu ditinggalkan, itu garing. Apalagi kada garing. Selama akal masih ada wajib sembahyang. Koma jar tapi sini mendengar nih koma, memang koma. Garak kada kawa, mata kada ada lagi respon kayak ini, kada kawa lagi buka. Padahal masih hidup. Soalnya detak jantung masih di alat tuh, dibuka orang kayak ini, nah matanya, nah kada kawal lagi, detak jantung masih ada, hitungan koma, tapi inya pribadi masih ingat bahwa inya masih hidup, wajib sembahyang. Oh ini zuhur sudah sembahyang, Allahu Akbar, sudah tuh Allah ruku, Allah sami Allahu liman hamidah, dalam hati itu sembahyang, dalam hati itu tetap wajib selama akal masih ada. Lalu siapa yang boleh meninggalkan sembahyang? 1, wanita yang haid. 2, orang gila. 3, kekanakan yang belum balik tapi dilajari sudah sebujurnya. 4, orang guring.
Ayo, 4 orang guring, 5 orang lupa. Itu karena sembahyang. Tapi kalau orang guring, orang lupa, begitu inya ingat, wajib mengkodok sembahyangnya itu. Aku tadi lupa sembahyang isya, wajib mengkodok isyanya. Amun isuk misalnya hanyar ingat, nah itu teguring tadi maghrib pas isya hanyar bangun, wajib sembahyang isya dulu hanyar sembahyang maghrib, atau sembahyang maghrib dulu hanyar sembahyang isya. Maghribnya kodoan, isyanya adaan. Nah yang itu, kalau yang dalam keadaan ingat lalu kita sembahyang tapi persyaratannya kada terpenuhi karena sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan secara sempurna, maka sembahyangnya tetap dilakukan karena begitu sampai kepada tujuan bebersih awak hanyar iadah ngarannya sengajaku sembahyang isya karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Kan ada kodok-kodokan, hendak menyambat kodok silahkan, yang penting sembahyang isya lagi yang itu. Dengan kata lain, yang ngarannya ibadah sembahyang itu kada boleh ditinggalkan. Ya Allah, ya Rasulullah, saksikan sudah ulun sampaikan dengan umat pian ya Rasulullah. Karena pian sayang dengan umat pian, ulun juga sayang. Pian menyayangi umat pian sehingga pian menyuruh sembahyang, karena sembahyang itu adalah pembuka jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bayang. Terakhir, orang miskin. Yang mana tadi? Yang terakhir sabiji lagi nah. Sabiji. Wa yahtajullahu alal mardo sudah. Wa yahtajullahu alal fuqara bi Isa. Allah Ta'ala berargumentasi, berhujjah, beralasan dengan orang miskin yang meninggalkan ibadah dengan Nabi Isa. Ka ayyaqulullahu lahum lima taraktumul ibadah. Seakan-akan Allah Ta'ala berpandir, berfirman kepada orang-orang miskin, orang miskin, kenapa ikam kada beribadah? Fa in qalu, andai kata orang miskin tadi, ayo dangari. Kada mendangari, yang penting jangan mengganggu, jangan bersuara. Nah, anak mandak ikam di luar, bebukahan pulang di luar, macam-macam berguling di mana, kepeceran macam-macam, maka duduk di sini, duduk sini, jangan berpandiran, diam setumat lagi, satu lagi. Batakun, kenapa buan ikam kada sembahyang? Lalu orang miskin tadi menjawab, nahnu masguluna, mana tadi? Nahnu masguluna bimasyaqqatil faqri. Kami ini jadi kada kau sembahyang, sibuk benar. Kami sibuk dengan susahnya menghadapi kepakiran ini. Ngali benar jadi orang miskin ini nah, sehingga kami ngali sembahyang. Alasan, ujar Allah Ta'ala itu alasan nyawa. Qala Allahu lahum, ujar Allah Ta'ala, abdi hambaku Isa afqaru man fil ardi. Nabi Isa itu tahulah orang miskin paling miskin di dunia. Kenapa? Nabi Isa paling miskin di dunia. Lam yamlik syai'an minat dunya, kada berisi apa-apa di dunia ini. Falaisa lahu baitun, Nabi Isa kada berisi rumah. Walaisa lahu baitun, kada berisi rumah Nabi Isa. Mana tadi lagi? Kada berisi rumah. Wala malun, kada berisi harta. Wala zaujatun, kada berisi bini. Wa huwa lam yatrukil ibadah, nya kada meninggalkan ibadah. Kada berisi rumah, kada berisi bini, kada berisi apa tadi itu, kada berisi harta, kada berumah, kada berharta, kada berbini. Bayang Nabi Isa, kalau pang ulun kada bini jaka susahan, karena orang kada berisi bini itu kan termasuk susah juga. Sembahyang, kada berisi harta. Nabi Isa kada berisi rumah, ente rumah ada, harta ada, makan 3 kali sehari, kada sembahyang. Ayo, nah ini alasan karena di akhirat kada kau apa-apa. Ada lagi tambahan, kenapa ikam sibuk? Karena banyak bisi. Itu ada juga Allah Ta'ala berhujjah. Ada di riwayat lain, kenapa ikam kada sembahyang? Karena banyak anak. Bakami tarus guruai ngalih, inya bakami banyak najis. Orang sembahyang itu akan najis.
Oh iya kau jo guru, yaitu mudah-mudahan karena nih anak ulun nih ganal, jadi nyaman kada ada lagi yang kami mana inya mau urus kaminya, belum lagi sulawar abahnya kaminya diurus barataan jadi najis. Setahun batamuan guru, belum sembahyang aja kah lagi kam anu nak, enggih belum guru kenapa jar? Ada lagi yang halus jar, jo guru ilah halus ada lagi. Oh ini guru gara-gara abahnya nih waktu yang semalam tuh guru nya begitu nya beting kaung abahnya umpat jo beting kaung nih hasilnya guru jar. Nah itu cocok banget. Jadi kan ada alasan. Nah Sayyidatuna Hawa itu dua-dua lagi anak sing banyakan. Kau aja beribadah. Jadi kesimpulannya sembahyang jangan ditinggalkan. Itu yang penting lah. Minta juga kekanakan aku berpesan lawan buah nikam. Walaupun kada wajib nih lagi. Karena orang ajan di situ, sembahyang di sini di belakang lah, boleh aja begayaan, tapi jangan ribut. Soalnya ditagur jangan begayanya tetap, memang kekanakan kayak apa ya begayaan. Cuma jangan ribut lah, sembahyang jangan ditinggalkan. Kayak apa ya memang kekanakan. Cuma karena 4-5 tahunnya paham aja sudah ini lah, paham harus dikenalkan dengan agama kekanakan ini. Walaupun ya Allah kekanakan bujur-bujur. Ya mudahan kita patihakan buat awan kekanakan ini beratan yang ada di sini. Mudahan jadi anak-anak yang soleh. Kada menyakiti hati orang tua. Kada merokok. Kada cocok nih merokok lah. Ya bujur-bujur. Mengaji jangan ditinggalkan mengaji. Soalnya nih harus ini kan yang mengisi masjid. Nah ente kada bisa mengaji baru sopan benar. Kada ada bisa mengajinya. Abah Ikam jangan dipedulikan, Mama Ikam misalnya kada perhatian Ikam barang yang umpat mengaji. Tuh TK ada di bawah nih nah. TK ada di bawah. Lah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya kana nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi jama'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.